Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairatul Kamalia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat relevan dalam kehidupan bernegara di era sekarang karena dapat memberikan dasar pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya demokrasi dan persatuan dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan justru membantu membentuk karakter bangsa yang kuat dan berintegritas, serta mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Suatu bangsa dikenal karena identitas nasional atau ciri khas yang dimilikinya. Ciri khas bangsa Indonesia yang paling menonjol adalah keberagaman, baik dalam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Selain itu, nilai-nilai seperti gotong royong dan semangat persatuan juga menjadi ciri khas yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Untuk mempertahankan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu bisa dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai bangsa atau menjaga ciri khas bangsa Indonesia karena itu merupakan identitas nasional. Beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia yaitu pemerkosaan, perundungan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk secara paksa, dan lain sebagainya. Menurut saya, bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? Jadi di sini perlu ditegaskan terhadap peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia, yaitu negara seharusnya bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Kemudian harus tegas juga dalam membuat kebijakan dan melakukan kerjasama internasional agar di Indonesia ini kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa diminimalisir. Mengapa sejarah budaya bangsa dikatakan sebagai akar identitas nasional? Karena sejarah budaya itu mencerminkan warisan nilai-nilai, tradisi, kepercayaan, norma, dan budaya yang telah terbentuk dalam suatu masyarakat sepanjang waktu. Jadi, identitas nasional adalah gambaran yang kolektif dari identitas, kesatuan, dan karakteristik yang membedakan suatu bangsa dari bangsa-bangsa lainnya. Salah satu langkah penting dalam mengatasi krisis demokrasi adalah dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jadi, informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan dana publik akan membantu membangun kepercayaan publik yang kuat. Selain itu, partisipasi publik yang aktif juga menjadi kunci penting dalam menjaga demokrasi. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan demi menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.